Maka dalam sebuah hadis qudsi Nabi menyampaikan firman Allah, "Iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani." Maka Allah berfirman, ya, sungguh jika Allah berfirman, jika kamu berzikir kepadaku, maka sesungguhnya kamu sedang bersyukur kepadaku, dan jika kamu lupa kepadaku, maka kamu sedang kufur kepadaku. Maka berdasarkan hadis qudsi ini Nabi menyampaikan bahwa kaitan antara zikir dan syukur. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama membagi klasifikasi zikir dalam dua kategori. Yang ada zikir yang namanya zikir jahri. Zikir jahri ini adalah zikir yang dilakukan secara jelas, dilakukan oleh lisan kita, oleh mulut kita, bisa dimaknai artinya sebagai menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai lafaz-lafaz yang agung yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua adalah zikir khafi, zikir samar, ya, zikir samar atau zikir siri, zikir rahasia. Maka zikir ini yang melakukannya adalah kolbu kita, berupa ingatan di dalam kolbu kita, senantiasa terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bisa menjadi alat zikir terbaik kepada kita. Karena nikmat Allah itu begitu besarnya, begitu agungnya, maka harus disyukuri juga dengan alat syukur yang agung. Dan alat syukur yang agung adalah zikir, khususnya dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Zikir-zikir yang digunakan secara lisan dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Artinya apa? Ada saatnya ketika kita dalam keadaan mungkin dalam kondisi-kondisi yang juga misalnya sedang berhadas besar misalnya, atau sedang berhubungan intim, yang saat itu pun saat itu tidak boleh melakukan, ya, lafaz-lafaz zikir. Artinya zikir dibatasi oleh ruang dan waktu kalau dilakukan secara lisan. Tapi zikir yang dilakukan secara kolbu, dalam arti mengingat Allah, dawam huduril kolbi ma'allah, ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, dilakukan terus menerus. Tidak hanya setiap jam, bahkan setiap detik per detik kehidupan kita. Maka ini bisa menjadi alat syukur, mensyukuri nikmat Allah yang datangnya terus menerus. Maka alhamdulillah dengan zikir kita bisa mensyukuri nikmat Allah seberapapun besarnya, seberapapun agungnya, dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah yang datangnya terus menerus pun bisa kita syukuri dengan zikir khafi, zikir di dalam hati, mengingat Allah, juga bisa dilakukan terus menerus. Sehingga dengan kedua alat ini insya Allah kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang berbahagia. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan Jumat yang mulia ini, perkenankanlah khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Sidang Jumat yang berbahagia, belakangan ini di berbagai media sosial maupun di berbagai media informasi dipenuhi dengan berita viral tentang prestasi yang dicapai oleh seorang anak bangsa pada ajang pencarian bakat internasional. Ya, dialah Putri Aryani yang telah tampil memukau di ajang America Got Talent, yang kemudian mendapatkan tiket golden buzzer dari juri, yang walaupun padahal beliau terlahir sebagai seorang yang disabilitas netra, punya kekurangan penglihatan, namun subhanallah beliau bisa tampil dengan penuh prestasi gemilang. Dan di dalam sebuah wawancara, Putri menyampaikan di antara kunci suksesnya adalah merubah insecure menjadi bersyukur. Masya Allah. Insecure itu dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris itu artinya adalah kondisi tidak nyaman. Maka dia menyatakan di antara kunci suksesnya adalah dia yang terlahir sejak awalnya punya kekurangan, tidak bisa melihat. Tentu kondisi yang tidak nyaman dirasakan sejak kecil. Tapi kemudian kekurangan ini, kondisi tidak nyamannya diubah menjadi kondisi penuh rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Merubah insecure menjadi bersyukur. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka Putri Aryani yang sesungguhnya dan orang-orang yang penuh kekurangan seperti dirinya, sesungguhnya hanya disyaratkan di dalam Islam hanya cukup bersabar saja. Orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kesempitan, itu kewajibannya hanya sabar saja. Maka dia sudah menjadi orang yang baik, termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairun, sungguh semuanya sangat menakjubkan, sangat. Inna amrohu kullahu khairun, semua urusannya itu sangat baik. Laisa li ahadin illa lil mu'min, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asobathu sarra'u syakaro fakana khairulahu, jika dia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabaro fakana khairulahu, dan jika dia mendapatkan kesulitan, kesempitan, musibah, dan dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka orang yang beriman itu urusannya, kata Allah, itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Mendapatkan kenikmatan bersyukur, mendapatkan kesusahan, kesulitan dia bersabar, dan dua-duanya baik, dua-duanya merupakan sikap orang yang beriman. Maka kewajiban orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kesempitan, sesungguhnya sabar saja, itu sudah sangat baik baginya dan menjadikan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bahkan bisa merubah kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi dalam kesulitan, membuatnya bisa menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat luar biasa. Dan orang kalau sudah bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatannya. Kekurangannya Allah rubah menjadi kekuatan, kekurangannya jadi semangat, sehingga dia bisa mencapai kesuksesan dunia akhirat. Maka para hadirin yang berbahagia, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema khutbah seputar dengan bagaimana bisa menjadi hamba yang bersyukur. Nah, Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya tentang keharusan, kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga menyampaikan realitanya, bahwa yang namanya manusia itu justru yang banyak itu adalah kurang bersyukur kepada Allah. Sangat sedikit sekali manusia bersyukur. Di dalam surat Al-A'raf ayat 10 Allah mencatatkan, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur.
Di dalam surat Saba ayat 13 Allah menyatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kalimat syakur itu artinya sangat bersyukur. Kalau sekedar bersyukur saja, orang yang bersyukur itu dalam bahasa Arabnya syakir. Kalau sampai kalimatnya syakur, itu adalah orang yang sangat bersyukur. Maka di sini ya Allah menunjukkan bahwa realitanya memang manusia itu sangat sedikit sekali bersyukur. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang yang sedikit itu, termasuk bagian daripada orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, paling tidak kami akan menyampaikan 3 tips saja, 3 cara saja bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu cara yang pertama adalah ya, kita harus senantiasa bisa menginventarisir, menghitung begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Walaupun sebenarnya tentu kita tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah, karena jelas Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak menghitung ya terhadap nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah. Nah, kalau sudah menyatakan kita tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Tapi dengan kita menghitung berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan dalam rangka untuk mengecilkan nikmat tersebut, tapi justru untuk mengagungkannya, bahwa kita menyatakan bahwa sejak lahir begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita. Kita terlahir sebagai manusia saja sudah nikmat dari Allah. Kita terlahir sebagai orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, sudah nikmat dari Allah. Maka ketika suatu saat kita menghadapi suatu musibah, kesulitan, misalnya kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan hal-hal benda barang, atau kita gagal dalam suatu urusan, kita mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, maka kita mendapatkan ketika sedang menjalani sebuah kesulitan, maka hitunglah begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita. Maka dengan menghitung berbagai nikmat Allah, maka kesulitan kita yang tadi kita rasakan begitu besar, ternyata begitu kecilnya dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah kepada kita sekalian. Karena memang kecenderungan kita itu biasanya selalu mengabaikan apa yang kita miliki, selalu melihat apa yang ada pada orang lain. Maka sekarang kita belajar, kita melihat bahwa limpahan nikmat Allah itu begitu banyaknya kepada diri kita. Sejak kita lahir sampai sekarang, nikmat Allah tak terhingga. Maka dengan menghitung-hitung nikmat Allah, ketika kita bandingkan dengan kesulitan kita, dengan musibah kita, akan menyebabkan kesulitan kita itu menjadi hilang rasa sulitnya. Maka segala musibah kita pun akan menjadi hilang pudar rasa kesedihannya. Yang ada adalah rasa syukur kita atas nikmat Allah yang begitu banyak, dibandingkan dengan hanya 1-2 kesulitan, 1-2 musibah yang sedang kita jalani. Jadi yang pertama, dalam kita menjadi orang yang pandai bersyukur, maka inventarisirlah, hitunglah berbagai nikmat Allah yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kita harus bisa menjadi orang yang senantiasa selalu bisa melihat ke bawah kita. Jangan selalu melihat ke atas. Dalam hal nikmat, ya dalam hal kita mendapatkan karunia, kita harus melihat ke bawah. Tapi dalam hal melakukan ibadah, amal soleh, kita harus melihat ke atas kita. Kalau dalam hal amal ibadah, kita harus melihat orang-orang yang ibadahnya di atas kita. Kita bisa tahajud 2 rakaat, kita lihat, oh ada orang yang bahkan bisa 12 rakaat, kita kepengen seperti dia. Kita bisa puasanya misalnya hanya baru sebulan 1 kali, 1 bulan hanya 3 hari, mungkin di pertengahan bulan kita lihat ada yang bahkan puasanya Senin Kamis, atau puasanya Daud, maka kita kepengen bisa seperti dia. Jadi dalam hal ibadah kita melihat ke orang yang ada di atas kita. Tapi dalam hal ya urusan kenikmatan, urusan karunia Allah, maka harus sering-sering melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Ini sejalan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berkata, "Kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 perkara kepadaku. Di antaranya, 1,
beliau memerintahkan agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Beliau memerintahkanku, yang kedua, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, juga supaya aku tidak memperhatikan orang-orang yang berada di atasku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syuaib dari Syekh Syuaib dan juga Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka sekali lagi, tips yang kedua adalah selalu kita memandang orang yang di bawah kita dalam hal harta dan dunia. Seandainya kita dalam kondisi saat ini ya ada dalam kondisi diberikan kemampuan memiliki sepeda motor, maka jangan memandang ke atas melihat oh kita cuma punya sepeda motor, banyak orang ya yang sudah punya mobil, pengen banget punya mobil. Maka yang kita lihat adalah ternyata banyak juga orang-orang yang bahkan tidak punya motor, orang-orang yang baru hanya mampu beli sepeda. Dan orang yang kemudian baru mampu punya sepeda juga melihat ada juga orang yang kemana-mana bahkan hanya jalan kaki, tidak bisa dengan berkendara. Jadi terus begitu. Termasuk orang yang ketika sanggupnya hanya jalan kaki juga dia melihat masih bisa berjalan dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang yang bahkan tidak punya kaki dan seterusnya. Maka dalam hal harta dan dunia kita harus melihat ke bawah. Maka dengan sebab itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka tip yang ketiga, dan justru ini yang termasuk yang terpenting, adalah kita punya alat syukurnya, yang dengan alat itulah menjadikan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, ya hadis qudsi ini adalah firman Allah, wahyu yang Allah sampaikan langsung kepada qalbunya Nabi Muhammad SAW tanpa perantaraan malaikat Jibril. Maka dalam sebuah hadis qudsi Nabi menyampaikan firman Allah, iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Maka Allah berfirman, ya, sungguh jika Allah berfirman, jika kamu berzikir kepadaku, maka sesungguhnya kamu sedang bersyukur kepadaku, dan jika kamu lupa kepadaku, maka kamu sedang kufur kepadaku. Maka berdasarkan hadis qudsi ini Nabi menyampaikan bahwa kaitan antara zikir dan syukur. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi klasifikasi zikir dalam dua kategori. Yang ada zikir yang namanya zikir jahri. Zikir jahri ini adalah zikir yang dilakukan secara jelas, dilakukan oleh lisan kita, oleh mulut kita, bisa dimaknai artinya sebagai menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai lafaz-lafaz yang agung yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah zikir khafi, zikir samar, ya, zikir samar atau zikir siri, zikir rahasia. Maka zikir ini yang melakukannya adalah kolbu kita, berupa ingatan di dalam kolbu kita senantiasa terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bisa menjadi alat zikir terbaik kepada kita. Karena nikmat Allah itu begitu besarnya, begitu agungnya, maka harus disyukuri juga dengan alat syukur yang agung. Dan alat syukur yang agung adalah zikir, khususnya dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat, Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ajarkan cara aku berzikir kepadamu. Lalu Allah berfirman, ya Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, semua hambamu pun mengucapkan kalimat ini. Artinya bagi Nabi Musa, ia ingin kalimat yang khusus, karena semua makhluk Allah pun semua hambanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk kedua kalinya Allah menyatakan, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata, ya Allah,
ajarkanlah aku zikir yang lebih khusus lagi. Dan Allah mengatakan, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah, kata Allah lebih lanjut dalam kisah tersebut, dalam dialog tersebut, seandainya jika kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam sebuah timbangan, sedangkan 7 lapis langit dan bumi pada timbangan yang satunya, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Masya Allah. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu besarnya, yang begitu agungnya, tentu kalimat, ya tentu caranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan zikirnya yang kita gunakan zikir yang paling agung, zikir yang bobotnya bahkan lebih besar dari langit dan bumi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka dengan terus menerus mengucapkan la ilaha illallah, kita bisa mensyukuri betapa pun besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita. Seberapapun besarnya nikmat Allah, seberapapun beratnya bobot nikmat Allah, maka insya Allah bisa kita syukuri dengan keagungan, dengan kebesaran bobot la ilaha illallah. Namun nikmat Allah bukan hanya diukur dari besarnya, tapi nikmat Allah juga datangnya terus menerus. Nikmat Allah datangnya itu tidak hanya berkala, tidak hanya setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak seminggu sekali, tidak setiap hari sekali, bahkan tidak hanya sejam sekali, tapi bahkan setiap detik per detik kehidupan kita, nikmat Allah terus menerus Allah limpahkan kepada kita. Maka untuk bisa mensyukuri nikmat Allah yang datangnya terus menerus, juga harus menggunakan alat syukur yang bisa dilakukan terus menerus. Dan alat syukurnya tidak lain dan tidak bukan adalah zikir khafi, zikir yang dilakukan hanya di dalam kolbu saja, dengan mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Zikir yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau zikir secara lisan, walaupun menggunakan kalimat la ilaha illallah, masih terbatas oleh ruang. Tidak setiap ruang kita boleh mengucapkan kalimat zikir. Contohnya ketika di kamar kecil saja kita tidak boleh mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah. Jadi toilet, sedang di WC, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat zikir termasuk kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir-zikir yang digunakan secara lisan dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Artinya apa? Ada saatnya ketika kita dalam keadaan mungkin dalam kondisi-kondisi yang juga misalnya sedang berhadas besar misalnya, atau sedang berhubungan intim, yang saat itu pun saat itu tidak boleh melakukan ya lafaz-lafaz zikir. Artinya zikir dibatasi oleh ruang dan waktu kalau dilakukan secara lisan. Tapi zikir yang dilakukan secara kolbu, dalam arti mengingat Allah, dawam huduril kolbi ma Allah, ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, dilakukan terus menerus. Tidak hanya setiap jam, bahkan setiap detik per detik kehidupan kita. Maka ini bisa menjadi alat syukur, mensyukuri nikmat Allah yang datangnya terus menerus. Maka alhamdulillah dengan zikir kita bisa mensyukuri nikmat Allah seberapapun besarnya, seberapapun agungnya, dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah yang datangnya terus menerus pun bisa kita syukuri dengan zikir khafi, zikir di dalam hati, mengingat Allah, juga bisa dilakukan terus menerus. Sehingga dengan kedua alat ini insya Allah kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Itulah mengapa di masjid ini setiap ba'da sholat fardu, ba'da sholat Jumat, selalu mengajak para jamaahnya untuk terus melaksanakan zikir, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, sambil juga kolbunya dilatihkan untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu insya Allah kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka ini saja para hadirin khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Jadi tipsnya agar bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang pertama adalah dengan menginventarisir, menghitung berbagai nikmat Allah yang begitu banyaknya. Dengan kita memahami banyaknya nikmat Allah, maka ketika kita sedang merasakan kesulitan, maka kesulitan kita akan begitu kecilnya dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah. Yang kedua, harus selalu sering-sering melihat ke bawah dalam urusan dunia, urusan harta. Namun dalam urusan ibadah harus melihat orang yang ada di atas kita, agar memotivasi kita untuk terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu dengan alat syukurnya tadi, yaitu zikir zahri dan zikir khafi. Secara lisan mengucapkan la ilaha illallah, secara kolbu mengingat Allah, dilakukan terus-menerus, insya Allah akan menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, yang dengan sebab itu Allah menambahkan nikmatnya berupa tambahan barokahnya, membuat kita istiqomah
istiqomah taat kepada Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah, dan keberkahan hidup kita di dunia dan akhirat. Ini saja khutbah singkat pada kesempatan Jumat yang mulia ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad wa tasimu bihablillah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.